Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah manajemen operasi minggu ini, kita akan mempelajari bagaimana mengaplikasikan aplikasi QM for Windows pada manajemen operasi. Jadi, tujuan aplikasi ini adalah untuk mempermudah persoalan-persoalan perhitungan yang kita lakukan dengan menggunakan QM for Windows ini. Jadi, di sini yang digunakan adalah QM for Windows versi 5.2, bisa juga digunakan versi 3. Kita langsung saja pada contoh soal. Yang pertama, di sini kita dapat melihat ada modul-modul. Di sini penjelasannya lebih kurangnya ada file, edit, view, modul, dan yang lain-lainnya kurang lebih hampir sama. Jadi untuk memulai mencari perhitungan, kita contohkan saja ingin mencari inventory. Di sini inventory, di modul inventory banyak terdapat modul-modul juga, ada EOKI dan yang lain-lain. Nah, pada contoh soal pertama yang telah diberikan, kita akan mencoba membuat contoh kepada ABC analisis. Jadi kita klik saja ABC analisis dan detailnya bisa kita sesuaikan. Di sini akan dibuat soal 1. Number of item ini merupakan jumlah produk yang ingin diklasifikasikan. Seperti yang kita pelajari bahwa ABC analisis merupakan klasifikasi produk ke dalam A, B, dan C. Nah, di sini dari soal yang telah diberikan ada 10 produk, maka kita isi 10, langsung diklik OK. Nah, selanjutnya kita bisa ubah item name ini kepada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di man ini volume unit yang di sini memiliki data item persediaan beserta nilai uang sebagai berikut. Jadi, volume ini merupakan demand-nya. Kita isikan pada 1000 dan unit price-nya itu $90. Selanjutnya, demand-nya pada produk 2 1550, unit price-nya 17, dan produk 3 600. Langsung coba dipraktekkan untuk mengisinya setelah membukanya. Ini 250, 1200, 1500, 2000, 350, 300. Unit price-nya ada 14,17, ada 0,6, 0,42, ada 12,50, ada 154, ada 0,6, 42,86, sorry, 42,86, dan 8,5. Nah, selanjutnya kita lihat percent of dollar volume account by A items. Jadi maksudnya di sini berarti kita ingin menghitung klasifikasi produk A itu dikategorikan berapa persen. Nah, seperti di sini coba bisa 75, 15. Kita akan coba di sini 70. Nah, di sini kita akan coba berikan jadi 20. Jadi, persen kategori produk itu kumulatif semua produk yang di atas 70%, maka dikategorikan kepada produk A. Dan selanjutnya, kumulasi produk yang 20% penjumlahannya dikategorikan kepada produk B. Untuk memecahkan persoalan ini, kita langsung saja klik solve di sini. Nah, akan terlihat, akan nampak bahwa produk dengan nomor 1 dan nomor 7 dikategorikan kepada produk A, produk 2, 9, dan 6,
dikategorikan kepada produk B, produk 38, 10, 5, dan 4 dikategorikan kepada produk kategori C. Jadi, ABC analisis pada form QM ini akan mempermudah kita hanya memasukkan angka-angka, tidak perlu kita cari percent of volumenya berapa, kumulatif percent volumenya berapa. Jadi, program ini memudahkan kita untuk mengkategorikannya produk A, B, dan C. Oke, untuk ABC analisis sekian. Selanjutnya kita akan beralih kepada EOQ, perhitungan EOQ. Selanjutnya, kita akan mencoba mencontohkan bagaimana menghitung EOQ dengan form. Di sini soal yang telah diberikan bahwa perusahaan dalam satu periode membutuhkan material sebanyak 1.000 unit. Biaya yang dikeluarkan dalam satu kali pesan adalah $10 dan biaya penyimpanannya per unit material adalah $0,5. Nah, tentukan kuantitas pemesanan optimal perusahaan atau economic order quantity. Di sini untuk mengoperasikannya pada QM, kita langsung saja klik economic order quantity model, jadi EOQ. Kita bisa simpan dulu data sebelumnya. Di sini kita akan simpan. Oke, selanjutnya kita akan simpannya di mana saja terserah. File name-nya soal 1. Oke. Oke, selanjutnya di sini titelnya soal 2 kita bikin. Bisa reorder point-nya ada atau tidak. Di sini kita akan pilih tidak ada no reorder point dulu karena kita hanya mau menghitung EOQ saja dan lalu klik OK. Nah, di sini tadi demand pada soal sebanyak 1.000. Nah, lalu setup atau biaya pemasangannya sebanyak $10. Biaya holding yang ada pada soal $0,5. Di sini unit cost tidak ada pada soal, nanti biasanya ada, biasanya tidak, perlu dilihat lebih lanjut. Setelah itu, setelah kita input datanya, kita tekan solve, maka akan muncul seperti ini. Demand dengan demand 1.000 saat 10, holding 0,5, unit cost tidak ada, maka akan didapatkan kuantitas order yang optimum di sini sebanyak 200 pieces dan tingkat persediaan maksimum sebanyak 200 juga. Persediaan rata-rata dalam satu periode sebanyak 100. Frekuensi pemesanan dalam satu periode sebanyak 5 dan biaya pemesanan dalam satu periode adalah $50 dan biaya penyimpanan dalam satu periode juga $50 dan nilai atau harga beli material yang kita butuhkan di sini tidak ada. Ini total inventory 50 tambah 50 dan selanjutnya total cost yang termasuk unitnya, biaya persediaan total yang dikeluarkan perusahaan, jadi biaya totalnya berapa? Di sini 100 karena tidak ada unit cost yang dihitung. Nah, selanjutnya untuk menampilkan grafik biaya persediaan dari pada layar kita akan melihat ada di sini cost curve. Jadi kita akan melihat grafik biaya persediaan. Di sini kita klik saja. Nah, dapat dilihat akan muncul tampilan grafik seperti ini bahwa pada soal 2 inventory cost excluding tidak termasuk kepada unit cost. Grafiknya seperti ini. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kuantitas pemesanan yang optimal yaitu Q yang optimal berada pada 200 pieces dengan total biaya sebesar
100. Jadi dari grafik biaya ini dapat terlihat bahwa EOQ yang optimal atau EQ yang optimal pada 200 dan total cost-nya adalah $100. Oke, sekian contoh soal nomor 2. Kita akan lanjut pada soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mencontohkan bagaimana menghitung MRP pada KM, tapi selanjutnya kita dapat mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dari EOQ, production, ini belum kita pelajari. Ini quantity discount bisa juga, reorder point-nya bisa juga, Kanban juga bisa kita masukkan perhitungan ke dalam KM. Selanjutnya kita akan mencoba menginput atau memecahkan soal pada material requirement planning. Seperti soal, kita klik saja modulnya langsung. Nah, titelnya kita masukkan saja soal 3 atau nama perusahaannya terserah. Nah, di sini ada number of BOM lines, ada number of last period. Jadi, dari soal kan kita mengetahui bahwa perusahaan untuk menghasilkan unit speaker A membutuhkan 2 komponen B dan 3 komponen C, dan sedangkan komponen B membutuhkan 2 subkomponen D dan 2 subkomponen E. Komponen C membutuhkan 2 subkomponen E dan 2 subkomponen F. Subkomponen F membutuhkan 1 subkomponen G dan 2 subkomponen D. Dan jika perusahaan merencanakan untuk menjual speaker A pada minggu ke-8 sebanyak 50 unit, buatlah rencana kebutuhan material untuk keseluruhan komponen. Jadi, di sini, number of BOM lines-nya itu merupakan jumlah komponen total termasuk produk akhir dan subkomponen yang dibutuhkan pada komponen lain. Jadi setelah kita hitung ada A, B, C, D, E, F, E, G, dan D. Jadi di sini dibuat dulu bill of materialnya. Setelah dibuat baru kita hitung satu persatu. Pada soal ini terdapat sebanyak 9. Kita isikan 9. Nah, lalu number of last period-nya kita isikan dengan jumlah periode waktu. Jadi pada soal periode waktu yang dibutuhkan adalah pada minggu ke-8. Kita isi pada minggu ke-8 di sini dan langsung diklik OK. Nah, di sini kita bisa ubah number item name-nya menjadi produk. Jadi berdasarkan ini diubah berdasarkan bill of materialnya. Jadi kita ubah kepada A membutuhkan untuk menghasilkan A membutuhkan B dan C, dan B membutuhkan D dan E. Sementara untuk C dibutuhkan produk E, F, G, dan D. Nah, levelnya sesuai dengan level bill of material bahwa produk akhir itu 0, B1, dan D2, E2, C1, E2, F2, D, dan D3. Kita lihat tingkatan-tingkatannya. Jadi ada level 1 ada B dan C, level 2 pada produk B, D, dan E berada pada level 2, pada C, E, dan F pada level 2, G, dan D pada level 3. Selanjutnya lead-time yang dibutuhkan sesuai pada soal kita isikan saja. Ada 1 minggu, 2 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 3 minggu, 2 minggu, 1 minggu. Per parent di sini maksudnya berarti untuk menghasilkan satu produk
A, tadi B membutuhkan sebanyak 2 unit atau 2 subkomponen, sementara yang D2, yang E juga 2, yang C3, yang selanjutnya yang E pada C juga 2, yang F juga 2, yang G1, yang B2. Jadi di sini kita tidak perlu menghitung perkalian. Jadi tadi kan diketahui untuk memproduksi 50 dibutuhkan berapa subkomponennya, tidak perlu kita hitung satu-satu, kita hanya masukkan perparannya berapa, jadi masing-masing produk akan kelihatan nanti kebutuhannya berapa. Dari perparan maksudnya dari B ini dibutuhkan 2 unit untuk menghasilkan produk A. Nah, di sini on hand inventory kita tidak ada, pada soal kita tidak punya. Selanjutnya, outsize juga tidak ada. Kita langsung saja lanjut ke kita lewati bahwa pada minggu 8 dibutuhkan A sebanyak 50 unit. Jadi langsung saja kita isikan A sebanyak 50 unit. Nah, di sini untuk memecahkan soal ini langsung saja kita klik solve. Nah, lalu akan kelihatan bahwa untuk menghasilkan A net requirement-nya pada minggu 8, maka harus diorder pada minggu ke-7. Selanjutnya, seperti yang telah kita pelajari, bahwa untuk menghasilkan A dibutuhkan 2 kali B, jadi 2 kali 50, 100, dan diorder pada minggu ke-5, dan begitu seterusnya. Oke, untuk ini contohnya cukup. Nah, pada contoh soal ini hanya untuk tidak ada inventory. Lalu bagaimana jika ada inventory atau on hand inventory? Kita klik dulu edit data, kita ubah on hand inventory-nya. Kita misalkan ada pada komponen A sebanyak on hand-nya 10, pada B ada 15, lalu pada D ada 10, pada E ada 10, pada C ada 20, pada E tidak perlu kita isikan lagi karena di atas sudah kita isikan ada 10, dia tidak terjadi overlapping. Pada F ada 5, begitu juga pada G dan D. G sementara pada soal kan 0. Nah, lalu selanjutnya kita klik saja solve, maka akan berubah tampilannya seperti ini. Jadi pada minggu 8 kita punya on hand inventory-nya 10, maka yang dibutuhkan dan requirement-nya itu hanya 40. Lalu pada minggu ke-7 kita melakukan order release-nya. Selanjutnya pada produk B, karena 2 kali, maka 2 kali 40 jadi 80, dan kita punya on hand inventory 15, maka 80 kurang 15, 65, dan di net requirement-nya 65, dan order release-nya pada minggu ke-5, dan begitu seterusnya. Oke. Sebelum kita lanjut kepada contoh soal selanjutnya, di sini kita dapat indented BOM, jadi bill of materialnya dapat kita lihat bahwa A, untuk memproduksi A ada B, dan di B ada apa saja, ada D dan E, dan di C ada E dan F, dan di F ada G dan D. Makanya seperti ini bill of material. Jadi pahami bill of material
baru bisa masukkan ke dalam QM for Windows. Selanjutnya, kita akan membahas tentang selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal load sizing yang pernah kita bahas di kuliah. Pilih saja modul load sizing, new, berarti ini soal 4 ya. Soal 4, number of period-nya pada contoh soal yang kita kerjakan pada kuliah sebelumnya, situ adalah 10 minggu, ada 10 minggu. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini pada minggu pertama, permintaannya ada berapa? Kita langsung saja ketik, ada 35, ada 30, ada 40. Pada minggu keempat tidak ada, pada minggu kelima ada 10, pada minggu keenam ada 40, 30, minggu 8 tidak ada, minggu 9 30, minggu ke-10 55. Produce-nya kita tidak tahu, maka kita kosongkan saja. Holding atau carrying cost-nya pada kuliah sebelumnya adalah $1. Setup cost-nya yaitu 100. Stock out-nya tidak ada. Initial inventory, jadi on hand inventory kita di contoh soalnya ada 35 dan lead time pada soalnya itu adalah 1. Nah, pada metode load sizing kita hanya mempelajari di sini pada data hanya ada load for load, economic order quantity, dan period order quantity. Nah, kita coba untuk load for load, kita klik saja solve. Nah, maka total cost yang dibutuhkan adalah 700, seperti yang telah kita latihan sebelumnya, 700. Di sini di atas kita bisa lihat load sizing result. Kita bisa melihat load sizing resultnya yang ini, atau summary of cost by method. Jadi kesimpulan dari 5 metode yang ada pada QN kita dapat lihat ada winner, load for load, economic order quantity, period order quantity, part period balancing. Jadi dapat dilihat bahwa di sini total cost yang paling rendah adalah winner dan within, sementara kita belum mempelajari yang ini. Kita hanya mempelajari yang 3 ini, for load, economic order quantity, period order quantity. Nah, di sini yang paling kecil nilainya adalah 495. Selanjutnya bagaimana kalau kita lihat dari net requirement plan-nya. Nah, ini yang kita lihat bahwa net requirement plan-nya seperti ini. Pada minggu ke-1 bagaimana, kapan order receipt-nya, kapan order release, dan yang lain-lain. Selanjutnya kita coba ganti dengan metode economic order quantity. Dengan metode economic quantity, di sini total cost-nya 775 dan net requirement plan-nya itu di sini EOQ-nya didapatkan 73 seperti yang telah kita pelajari, 73. Maka yang pertama untuk EOQ dicari dulu EOQ-nya. Kalau yang period order quantity kita lihat di sini 495. Bagaimana net requirement plan-nya? Net requirement plan-nya sekali release order di sini adalah 70. Nah, begitu selanjutnya untuk lot sizing. Jadi kita bisa mengganti di sini bagaimana value-nya, holding cost-nya berapa, setup cost-nya berapa, initial inventory-nya, lead time-nya berapa, dapat diganti di sini. Coba masukkan bagaimana dengan latihan yang telah dikerjakan, hasilnya sama atau tidak. Oke, cukup sekian latihan soal. Tolong langsung dipraktekkan dan
Setelah ini ada latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.